Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kami Infoin. Mari belajar bersama kami. Episode kali ini kita ingin berbagi pengalaman dengan mahasiswa IAIN Ponorogo yang menjadi seorang guru di Malaysia. Boleh perkenalan terlebih dahulu, Mbak, namanya siapa? Ya, Assalamualaikum teman-teman semua. Salam kenal, nama saya Arni Nazira. Saya dari Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam semester 6 sekarang, Mbak. Oh ya, Iya. kemarin pernah menjadi seorang guru. Iya. Itu di Malaysia. Itu ceritanya gimana, Mbak? Iya. Jadi alhamdulillah kemarin saya dapat rezeki gitu di program volunteer internasional di Global Teaching Program gitu. Volunteer itu kalau di Global Teaching Program sendiri itu volunteer di bidang mengajar internasional yang dilaksanakan di Malaysia, di Selangor Malaysia, di sekolah seri ABIM dan semi ABIM di Kajang Malaysia. Kegiatannya memang tahun 2023 saya pernah mengikuti gitu, terus qadarullah tahun 2024 saya dimintai untuk bergabung menjadi tim dari penyelenggara gitu. Alhamdulillah. Gitu. Berarti untuk tahun lalu sudah pernah dan untuk tahun Ya, ini kembali untuk pergi ke Malaysia. Berapa lama, Mbak, kemarin? kemarin kegiatannya 5 hari dari tanggal 13 sampai 18 Mei. Gratis di Malaysia kemarin. Oh ya, jadi kalau di Global Teaching Program itu sendiri memang bagi delegasi ya, yang bukan tim itu ada tahapan-tahapan gitu. Kalau di Global Teaching ada fully funded, partial, sama self funded. Karena saya tergabung di dalam tim, kemarin alhamdulillah dapat subsidi dari mulai tiket pesawat sampai dengan biaya program itu. Biaya program digratiskan, tiketnya ada subsidinya, ngoten. Seperti itu. Iya. Lalu gimana ceritanya kemarin kok bisa tiba-tiba Iya. ikut begitu loh? Taunya informasinya dari mana? Iya, sebenarnya nggak tiba-tiba juga sih. Oh, gak. Nggak tiba-tiba, memang saya belajar di dunia volunteer sendiri sudah lama sekali. Tahun 2022 saya sudah cari-cari karena baru mahasiswa baru kan Mbak itu pada kala itu. Jadi saya ikut seminar dan belajar dari beberapa program yang ada di Indonesia. Ternyata saya tahu kalau di Indonesia sendiri itu banyak bidang volunteer dari dalam maupun luar negeri yang diinisiasi oleh yayasan gitu. Kalau di Global Teaching Program sendiri kan ini diinisiasi oleh Nada Global Initiative Foundation gitu. Jadi kemarin saya cari informasi dan lain sebagainya, akhirnya ketemu di GTP ini, Global Teaching Program, belajar, terus saya pelajari di dalamnya. Oh ternyata bisa ya ngajar di luar negeri gitu dengan biaya, ada juga yang nggak biaya. Akhirnya kemarin cobalah ikut gitu, karena saya kondisinya sudah bekerja, kuliah sambil kerja juga, jadi ada tabungan, terus akhirnya cobalah gitu untuk pengalaman gitu. Dan akhirnya kemarin tahun 2023 berangkat dengan biaya juga, ada biaya mandiri. Terus yaitu bentuk rezeki dan juga relasi akhirnya kan terbangun, terus ketemu dengan salah satu pemiliknya gitu, namanya Mbak Wirda Irna ini. Kenalan, ngobrol banyak. Kemarin sempat juga mau diundang di sini Mbak, di Fuad kemarin ada acara di KPI. Jadi komunikasinya kan akhirnya akrab gitu, akrab. Terus beliau juga tahu background saya di bidang desain grafis. Akhirnya beliau cari tim untuk di bidang desain grafis untuk mengelola promosi semasa program itu kan. Sebenarnya program itu berjalan kan dari mulai promosi sampai dengan tahapan keberangkatan itu mungkin kurang lebih setengah tahun lebih gitu. Jadi saya sudah bersama dengan Global Teaching Program selama itu, baru kemarin endingnya memang bentuk kerjasamanya diberangkatkan gitu ke Malaysia gitu. Oh, gitu. Jadi memang sudah lama gitu. Belajar. Lalu kenapa kok milihnya, kan banyak yayasan yang ada. Iya, gitu. iya. Kenapa kok milih yayasannya ini? Di global ini. Iya. Jadi memang banyak sekali sebenarnya pilihan yayasan yang punya program sejenis ini. Tapi kemarin itu informasi pertama memang saya dapat langsung GTP ini dari TikTok kemarin. Dari TikTok, terus pertama di GTP ini saya lihat dulu ini masih
dalam bentuk program baru, belum bentuk yayasan, bahkan masih mungkin tahap pengembangan ya, jadi followingnya masih sedikit, pilihan programnya masih sedikit. Saya kira kalau yang baru peminatnya masih sedikit nih, jangkauannya lebih mudah untuk cari pulih gitu dulu. Kalau yang lainnya seperti kegiatan volunteer sejenis itu memang followingnya sudah ribuan, partisipasinya juga banyak sekali dari seluruh Indonesia kan. Bahkan kalau mau fully funded itu biasanya ada 5-6 tahapan, ini banyak sekali dengan peserta ribuan gitu. Tapi kalau di Global Teaching Program saya lihat sedikit orangnya dan kayaknya berpeluang gitu. Jadinya terus saya memberanikan diri. Berarti setelah dari Malaysia, kemarin kapan Mbak Malaysianya? Ke Malaysianya tanggal 13 sampai 18 kemarin. Gitu. Iya. Setelah dari Malaysia ini masih berhubungan dengan pihak Global Teaching itu? Alhamdulillah memang kalau di Global Teaching Program itu setiap tahunnya ada keberangkatan di 3 negara sekaligus dengan tim yang berbeda gitu. Kalau di tahun ini kemarin di Thailand itu kalau tidak salah sekitar bulan April Thailand sudah berangkat, terus akhirnya Mei. Terus sebenarnya saya dihubungi itu untuk kegiatan di Kamboja. Tapi karena isunya sekarang lagi menakutkan gitu Mbak, jadi sebenarnya sudah berjalan promosi, sudah dapat delegasi, cuma memang atas pertimbangan dari tim, akhirnya di Kamboja itu di cancel lah, disudahi dulu gitu. Terus akhirnya memberanikan diri untuk bikin program di Malaysia yang berangkat di Mei ini. Nanti di bulan sekitar Oktober itu ada juga di Thailand Terus tahun 2026 nanti ada beberapa pilihan juga, Vietnam, ada juga insya Allah Thailand lagi. Terus memang saya di sini alhamdulillah sudah jadi tim ya, jadi ke depan memang ada rencana mau bikin di Sarangan Mbak. Gitu. Di dalam negeri. Gimana itu kalau di Sarangan? Di Sarangan itu ini ya, karena Sarangan sendiri kan punya khas ya, jadi alamnya juga bisa dipromosikan juga kan wilayahnya, dan patut juga untuk diberikan tempat promosi gitu. Ya, dijadikan tempat promosi mungkin ya. Dan tempatnya juga bagus gitu. Kemarin ketika ngobrol itu kayaknya Sarangan punya potensi dan insya Allah nanti mungkin ke depan akan GTP ini tidak hanya ke luar negeri saja, tapi di dalam negeri juga ada. Salah satunya mungkin lewat saya ke Sarangan dulu gitu. Karena saya orang Magetan. Jadi nanti kira-kira, berarti selama ini hanya di luar negeri? Betul. Tapi itu yang volunteernya itu langsung dari Indonesia semua? Betul. Jadi sebenarnya kalau dari program ini kami tidak membatasi sih. Dari luar pun juga difasilitasi gitu. Cuma memang sejauh ini yang benar-benar menjadi delegasi dan ikut berangkat memang rata-rata dari Indonesia, dari berbagai daerah kemarin seperti itu. Lalu kalau misalkan teman-teman pengen ikut jadi volunteer itu caranya gimana? Caranya, oke. Iya. Sebenarnya banyak cara ya, dan banyak jalur juga. Tapi memang dari pengalaman saya ikut kemarin, saya cari informasi di Instagram. Biasanya kalau di Instagram itu disediakan kolom kita untuk melihat informasi kegiatan apa saja yang disediakan oleh penyelenggara itu gitu, dan nanti bisa cek Instagramnya, cek alumninya, kegiatannya seperti apa. Ada banyak pilihan. Kalau di Global Teaching Program memang fokusnya mengajar gitu, kegiatan mengajar. Ada yang lainnya mungkin lebih ke kemanusiaan gitu, membantu atau yang lainnya gitu. Kalau di program teaching program sendiri itu bisa akses di Instagramnya, laman Instagramnya, nanti ada buku panduan bisa dibaca dulu, dipelajari, biar tahu proses seleksi untuk fully funded seperti apa. Terus kalau nggak lolos nanti dapat apa, kalau nggak lolos lagi nanti dapat apa, itu biasanya sudah jelas tertata gitu. Lalu untuk kegiatan selama 4 hari di Malaysia itu apa aja? Kegiatannya jadi di tanggal 13 itu kemarin kita di GTP sendiri itu meeting point-nya memang langsung di Kuala Lumpur. Jadi teman-teman yang dari Jambi, ada yang dari Jambi, ada yang dari Riau, itu kebetulan memang pokoknya langsung ketemu di Kuala Lumpur ya gitu. Jadi di sana tanggal 13 itu kita di meeting point kumpul gitu. Terus dari pihak sekolah, karena kita kerja sama pihak sekolah di Malaysia itu ada keberangkatan pakai bis kayak gitu Mbak. Jadi dijemput di bandara, dibawa ke sekolah, dikenalkan dengan sekolahnya,
Nah, diperkenalkan dengan lingkungan juga, terus sistem belajarnya seperti apa, biar terus di hari selanjutnya itu nanti di tanggal 14, 15, 16 itu kegiatan belajar mengajarnya. Gitu. Jadi mengajar anak-anak Malaysia. Betul. Tuh, mengajar apa? Ya. Kalau di Global Teaching Program sendiri itu ada jadi delegasi dari 17 delegasi kurang lebih itu dibagi menjadi 3 kategori. Ada yang pakai bahasa Inggris, Arab, sama Indonesia. Ya, terus jadi 3 kelompok gitu. Nah, ketiga-tiganya ini punya fokus pembahasan seperti kayak di Indonesia, yang bahasa Indonesia ini mengajarkan tentang budaya Indonesia. Tapi karena salah satu delegasi ada yang merupakan dosen dari Universitas Hasyim Asy'ari Jombang, apa ya? Oh iya, dia Hasyim Asy'ari Ya, Jombang. di Jombang itu beliau dosen kalau nggak salah kimia. Jadi pembahasannya ya seputar itu, tapi pakai bahasa Indonesia menjelaskan ke anak-anak gitu. Terus yang bahasa Arab kemarin memperkenalkan kosakata dasar pakai bahasa Arab dengan semenarik mungkin gitu kalau di program ini. Terus bahasa Inggris sama kosakata dasar juga pakai bahasa Inggris. Jadi seperti itu. Gitu berarti yang ikut volunteer itu dari berbagai macam latar belakang. Betul. Rasanya juga dosen pun juga masih ikut Iya, menjadi volunteer. Iya, bahkan semangatnya lebih ini luar biasa daripada mungkin teman-teman yang mahasiswa kan baru ini ya, baru belajar mungkin ya. Kalau dosen sudah praktek langsung udah biasa, jadi enjoy aja mungkin kalau ngajarnya gitu. Mungkin bisa berbagi tips and trick nggak buat teman-teman? Gimana sih biar pengen lolos, pengen ikut juga jadi volunteer gitu. Caranya gimana sih gitu? Iya, memang pertama kali harus coba dulu ya gitu. Coba, mungkin biasanya percobaan pertama itu tidak ada yang mulus. Iya. Biasanya seperti itu. Tapi insya Allah kalau teman-teman coba terus di dalam beberapa kegiatan, karena setiap tahun banyak sekali kegiatan, setiap bulan bahkan ada, bisa dipilih. Coba aja semuanya gitu, tebar ini ya, umpan gitu ke banyak kegiatan. Nah, nanti kalau teman-teman sudah dibekali pengalaman, sudah pernah ikut ke A, B, C, D, punya skill mungkin di luar pengalaman yang lainnya, itu bisa menjadi modal, sebenarnya modal utama gitu. Sebenarnya tidak ada kualifikasi khusus sih untuk orang diterima, tapi memang di sini keaktifan juga program yang menarik ini saya rasa bisa menjadi ini hal utama yang diperhatikan oleh banyak program gitu, banyak penyelenggara program. Semakin delegasi itu punya metode di dalam di Global Teaching Program sendiri, metode belajar yang menarik, itu kemungkinan untuk diterima menjadi fully funded atau di cover biaya programnya itu besar gitu. Jadi gitu. Terima kasih Mbak Afni atas sharing-sharingnya yang sungguh luar biasa ini. Buat teman-teman jangan takut untuk mencoba. Betul. Yang penting coba terus. Mbak Afni benar untuk tahun ini alhamdulillah bisa berangkat secara gratis, tapi kan ada perjuangan di tahun-tahun sebelumnya. Harus banyak tadi menebar jala. Jadi dicoba, nanti akhirnya berhasil. Untuk tahun depan kira-kira masih mau ikut lagi? Kalau ada rezeki kemudahan insya Allah nanti. Iya, berarti nggak kapok ya ikut? Enggak, seru sekali. Oh iya, sangat seru. Jadi sangat seru. Buat teman-teman jangan takut mencoba, jangan takut, apalagi Mbak, untuk berusaha. Mempelajari semuanya. Oh ya, mempelajari semuanya, jangan takut untuk mencoba. Buat teman-teman yang ingin ikut menjadi volunteer, jangan takut untuk mencoba. Coba terus, nanti pasti akan berhasil. Cukup sekian podcast kami infoin kali ini. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.